lupa lagi, jalan cepat sekali. Kemarin di gereja ini ada gladi bersih. Ya, dia masih pakai cara lama sudah. Amin. Apa-apa saja mau cepat. Apa-apa saja mau cepat. Mudah-mudahan hari ini tidak ingin cepat pulang. Yang nomor dua saudara. Alkitab berkata di ayat 2 saudara, Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Yesus dan murid-muridnya juga diundang saudara. Seandainya Yesus tidak diundang saudara, pasti sesuatu yang luar biasa terjadi. Hari ini pesan sederhana buat Yani dan Cynthia. Jangan undang Tuhan ketika masalah itu datang. Banyak kali orang undang Tuhan, teriak Tuhan, 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 saat masalah datang. Tapi hari ini firman Allah mengajar kita, undang Tuhan di awal pernikahan, supaya dia menyertai keluarga ini selamat. Kalau dia ada dalam rumah tangga itu, pasti tidak akan ada masalah. Sebab pembuat mujizat itu ada di tengah keluarga. Hari ini pesan saya sebagai mentua juga buat kita yang hadir. Jangan tunggu masalah baru panggil Tuhan. Tapi sebelum masalah, panggil Tuhan Yesus lebih dulu. Setuju katakan? Amin. Dari awal saudara, perkawinan di Kana saudara, sesudah Yohanes 2 ini tidak pernah dituliskan lagi ada masalah di dalam perkawinan di Kana. Artinya apa saudara? Artinya keluarga dan rumah tangga yang hari itu dibangun, di dalamnya ada Tuhan. Saya ingin katakan, kalau hari ini Cynthia dan Yani juga undang Tuhan yang sama, tidak akan ada berita-berita yang buruk lagi. Semua dengar tentang Yani dan Cynthia, semua kabar baik sudah, kabar-kabar yang indah. Tidak ada lagi kabar buruk. Undang Tuhan Yesus saudara. Bukan di saat ketika sakit, bukan ketika lagi bermasalah rumah tangga, bukan saudara. Tapi undang Tuhan dikala tidak ada masalah. Biarkan Dia yang melihara rumah tangga itu saudara. Dan hari ini saudara, kita sudah ada di depan kedua mempelai ini. Mudah-mudahan 23 Februari tahun 2023 itu adalah awal sebuah keluarga yang hebat, yang dahsyat, Yani dan Cynthia. Amin. Undang dia. Banyak kali orang cari Tuhan ketika apa? Ketika sedang susah. Banyak orang undang Tuhan ketika dia tidak bisa lagi menyelesaikan. Dan hari ini kita bersyukur karena Yani dan Cynthia mengundang Tuhan di awal pernikahan. Dan saya percaya semua pasti indah. Amin. Dahulu kalau kita pacaran saudara,
sertakan Tuhan. Amin. Termasuk saya juga, saudara. Tidak ada unsur Tuhan di dalamnya. Yang dikejar apa? Yang dikejar kalau lihat muka gagah sedikit, tinggi sedikit, putih, itu biar sampai ditaruh di pasti tinggi. Tapi sekarang harus berbeda. Jangan karena cantiknya atau gagahnya, saudara, tapi biarlah Tuhan yang menentukan itu. Hari ini saya lihat banyak anak muda. Pesan saya sebagai hamba Tuhan, jangan terburu-buru memutuskan, tapi sertakan Tuhan di dalam. Firman Tuhan berkata begini, kalau Tuhan yang mempersatukan, maka tidak akan ada perceraian. Yang bahaya ketika bukan Tuhan yang mempersatukan, pilihan sendiri. Yang ketiga, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bacaan tadi bercerita tentang adanya tempayan yang kosong. Ada 6 tempayan yang kosong, saudara. Tuhan berkata, isi sampai penuh tempayan ini. Dan petugas-petugas itu mengisinya sampai penuh. Pesan saya buat Tiari dan Cynthia, harus bersedia untuk diisi, saudara. Keributan di dalam rumah tangga biasanya karena yang laki-laki tidak pernah mau dinasihati, tidak pernah mau untuk diberi masukan. Tapi Tuhan berkata bahwa ada 6 tempayan ini harus isi sampai penuh. Bukan isi firman saja, saudara, tapi isi yang lain, saudara, yang berguna buat kita. Persoalan di dalam rumah tangga itu biasanya karena salah satu tidak pernah mau untuk diisi. Menikah sudah 10 tahun, saudara, masak nasi saja tidak bisa. Menikah sudah 10 tahun, saudara, tapi mengurus rumah tangga tidak bisa. Tapi kalau ini dikasih tahu, harus belajar, Cynthia, ini cara masak nasi begini, nanti begini dan begitu. Ini contoh Cynthia tidak begitu. Cynthia bilang begini, jangan marah Koko, di rumah Papa dan Mama sudah pernah suruh masak nasi. Padahal kalau bisa masak, bagus juga buat kita. Ini hal-hal sederhana saja, saudara, di mana tidak bersedia untuk diisi oleh kebenaran-kebenaran yang kita tidak tahu atau tidak miliki, saudara. Kemarin saya lihat video seorang pendeta, saudara, di Jakarta.
biasa, saudara. Karena kalau saya mau masuk rumah itu harus lepas sandal, lepas semua sepatu di luar, saudara. Tidak boleh masuk pakai sepatu. Peraturannya banyak sekali, saudara. Mau makan harus cuci piring, saudara. Siram air, bersihkan. Sudah cuci, mau makan cuci lagi. Banyak hal dibilang saya tidak cocok, saudara. Tidak cocok, saudara. Hampir dia bilang saya melepaskan dia. Hampir saya. Saudara, kadang-kadang kita menikah ini, orang bilang menikah itu lotre, saudara. Kadang dapat yang pas baik, banyak sekali, saudara, lembut manis, saudara. Tapi kalau pas dapat yang kurang itu, saudara kepala sakit, saudara mau urus kerja atau mau urus yang di rumah, saudara. Kepala sakit, saudara. Dan hari ini masukan buat Yani dan Cynthia, kalau ada yang seperti ini, cuci piring, cuci kaki, sandal harus ganti, tolong kasih logas. Jangan kasih tambah kaku. Amin. Sebab itu pendeta alami, saya juga alami. Ini piring sudah cuci, masih siram air panas lagi. Saya bilang ini kalau dia jadi dokter bakal mati semua. Ini belum dokter saya betul setengah mati. Apalagi kalau dokter. Jadi hari ini saya tidak tahu Cynthia ini kan dia banyak jarang bicara. Paling senyum. Yang paling tahu Yani kan. Mudah-mudahan masukan-masukan ini tidak terjadi. Amin ya. Kalau kebetulan Cynthia capek dan tidak siap makan, dia jadi mengerti saja. Makan apa aja. Seperti itu, saudara. Harus bersedia diisi. Apalagi menikah dengan latar belakang yang berbeda, saudara. Itu susah sekali, saudara. Masukan yang baik harus diterima. Seperti tempayan yang kosong yang siap diisi sampai penuh, saudara. Hari ini kita membuat rumah tangga kita harus lebih indah lagi. Amin ya. Yang keempat, saudara, Alkitab berkata bahwa pernikahan itu bermasalah karena anggur tiba-tiba habis, saudara. Tidak ada lagi anggur, saudara. Pemimpin pesta kebingungan, saudara. Dan Ibu Maria mengetahuinya. Dan singkat cerita, Tuhan membuat air yang tawar itu jadi anggur yang manis. Apa yang kita bisa tangkap dari bacaan ini, saudara? Kehidupan rumah tangga di dalam Tuhan itu makin lama harus makin manis. Makin lama harus makin baik. Makin lama harus makin indah, saudara. Kalau tadinya ia biasa jalan agak cepat, sekarang diulang. Dahulu kesukaan
suka dia di begini dan begitu. Kalau dirasanya tidak cocok di hati Cynthia, dikurangi. Amin ya. Dan Yadi berkata begini, apa saja saya siap berubah kecuali dipeluk. Yadi bilang, lu minta apa saya minta ikut. Cuma satu yang ditolong. Yang mana itu? Bikin bagus sudah bisa. Akhirnya sekarang Cynthia mengerti bahwa itu adalah kebiasaan dari Tuhan. Dan saya sudah 2 kali makan daging rusa sudah. Saya kadang-kadang dengar ya di pergi rusa ada senangnya juga. Karena pulang pasti ditelepon atau di WA, kosan ada waktu main di rumahku. Itu artinya ada sesuatu yang baru. Mungkin hari ini banyak yang dengar, tolong kirim WA kasih Yani. Kalau ada begitu saja jangan pendeta dipanggil. Nanti kita juga. Jadi sebuah keluarga yang baik di dalam Tuhan, saya ingin katakan, yang tadinya tidak manis harus tambah manis. Amin. Yang tadinya kurang sayang harus tambah sayang. Baru itu pernikahan yang luar biasa di dalam Tuhan. Tapi kalau dulu manis dan sekarang tidak manis lagi, ini tanda-tanda yang bahaya, saudara. Bahaya. Dan malam hari ini saya percaya bahwa Yani dan Cynthia pernikahannya akan tambah manis. Amin. Akan tambah indah, akan tambah luar biasa. Kalau setuju Yani dan Cynthia tambah luar biasa, kasih tepuk tangan. Dan saya percaya itu pasti terjadi. Saya khotbah ini sambil lihat makanan belum siap, sebentar lagi tunggu. Sedang angkat. Jangan takut, hari ini makan sepuasnya. All you can eat. Boleh makan sepuasnya sampai selesai baru pulang. Jadi anggur pernikahan itu tidak boleh tawar, saudara. Tapi anggur pernikahan itu makin lama harus makin manis. Amin. Saya berharap supaya apa yang disampaikan pada sore hari ini menjadi bekal buat Yani dan Cynthia untuk masuk di dalam rumah tangga yang lebih dalam, yang lebih baik, yang lebih luar biasa. Supaya dampak ke depan buat mereka itu akan semakin luar biasa. Kita akan nyanyikan satu pujian dan kita akan lanjutkan dengan